Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panglima nih kalau banyak pimpinan ya. Sorry, terlambat. Jangan tuh. Sahabat, Nusantara yang untuk Pekanbaru dan Papua ya, wow, Papua nih Bang Abi, tetap semangat Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kepada jajaran anggota Bucek dari pusat yang saya hormati, yang sudi meluangkan waktunya untuk marah untuk sukses bersama, dan kepada pemilik kafe yang saya hormati, dan kepada sahabatku semuanya dari ujung kulon kanan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmat beliaulah kita dapat berkumpul dalam wadah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kelak yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Yang ketiga kalinya saya di sini sebagai pembawa acara ingin susunan acara. Yang pertama pembukaan yang sudah saya lakukan ini, yang kedua kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga edukasi kepada semuanya untuk jajaran Bucek, dan keempat acara penutup. Dan untuk acara kali penutup dan doa, tanya jawab dulu ya, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir acara ditutup dengan doa. Untuk acara yang selanjutnya, yakni kita bernyanyi Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Bapak Joko. Monggo Pak, kami persilakan. Terima kasih. Mari berdiri semua, yang merokok sudah dulu. Kita ambil sikap sempurna. Diusahakan menghadap ke bendera merah putih. Nanti hitungan keempat mulai. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu.
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mohon maaf, tetap berdiri. Saya minta sekarang kita akan mendirikan cipta kita untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, yang telah memberikan dukungan kepada kita sehingga kita masih berdiri di sini dengan sehat atas berkah dan rahmat dari Allah. Menghentikan cipta menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih. Kami persilakan duduk kembali. Terima kasih moderatornya untuk moderator. Nah, untuk acara berikutnya yakni edukasi yang akan dibawakan Bang Ewa. Ya, iya. Ewa, monggo waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu, salam kompak, salam malam, Salam satu jiwa. salam satu jiwa. Arema. Kompak Kurang dong. kurang ya? Diulangi ya. Salam satu jiwa. Alhamdulillah. Arema. Oh, Arema. Perkenalkan dulu ya. Saya Pak Yudi, panggil saya Wahyu atau Yudi, monggo. Saya dari Dujek untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Nanti dua orang teman kami ini dari pusat, dari Jakarta. Yang sebelah kanan saya ini Bang Ewok, Bang Mewok. Saya nggak mau ketawa karena ada sesuatu. Beliau ini penanggung jawab Biojek se-Indonesia. Nanti beliau akan menjelaskan semua mengenai ojol Biojek ini. Yang ada pertanyaan silakan tanya aja semua. Mumpung dia jauh-jauh dari Jakarta, semalam begadang sama saya. Pagi-pagi saya bangunin masih matanya begini tadi. Jangan banyak makan lapar ini. Nanti tanya silakan. Kemudian yang sebelah kiri saya Bang Bayu. Ini sebenarnya beliau untuk yang tanggung jawab Biukar. Gak apa-apa tanya. Mungkin kalau ada yang teman-teman sini nanti juga mau jadi driver mobil Biukar, monggo silakan tanya. Ya. Yang kedua tadi kenapa kita menyanyikan Indonesia Raya? Setiap acara kami wajibkan adalah untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekali lagi alasannya kenapa? Kita bangsa Indonesia Raya, apalagi kita menghormati lagu kebangsaan kita. Apalagi tadi Pak Joko sudah jelaskan menghormati pahlawan. Karena tanpa beliau semua yang sudah nggak ada ini, kita nggak akan pernah bisa berdiri di sini.
Kemudian juga kami Biojek ini satu-satunya ojol yang benar-benar produksi dari anak bangsa kita untuk mensejahterakan rakyat kita juga. Bukan nyuwun sewu ya, ada yang dari tetangga sebelah masuk ke kita, mengeruk tenaga kita, tapi dibawa ke luar negeri. Kapan lagi peran kita ini? Kita isi sekarang. Umum juga pas ngomongnya di 17 Agustus 1945, 75 tahun Indonesia merdeka. Sementara kami sendiri 1 tahun kemarin di tanggal 14 Agustus. Oke. Kemarin juga sudah Mas Pras ya, Mas Pras sudah menjelaskan panjang lebar di acara Kopdar kemarin. Alhamdulillah bagus banget. Mas Pras tanpa kita edukasi, hanya melihat YouTube dan ini belajar, alhamdulillah bisa menguasai semuanya. Baik ya, saya kira itu saja. Soalnya saya sudah ditolak sama Bang Dewa. Apa? Ojol nanti ya, ada penjelasan dari Jawa mengenai ojol. Dan nanti kalau yang lainnya, kalau nggak Bang Dewa jawab, saya jawab juga Bang Dewa. Saya kira demikian, terima kasih. Bang Bayu dulu ya. Oke. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, siang. Siap. Mohon maaf sekali lagi atas keterlambatan kita karena memang kita dikejar target dari Jakarta. Kebetulan memang seharusnya ketua umum kita juga yang harus datang ke sini, tapi beliau juga kan bagi-bagi tugas sama kita. Mereka tujuannya Solo, kemudian Klaten, nah kita yang Jawa Timur. Nanti ada satu tim lagi yang area Sumatera. Iya, tujuannya satu, untuk lebih memperluas masalah obat atau biojek sendiri. Yang saya perlu garis bawahi bahwa saya hanya memperkenalkan biojek secara utuh ya, karena nanti yang berhak untuk diurainya itu nanti Om Bewok, karena dia lebih expert dibanding saya. Jadi biojek itu, aplikasi kita itu adalah salah satu unit usaha dari 8 yang kita punya. Jadi salah satu unit usaha kita ini salah satu unit usaha unggulan. Kenapa kita bilang unggulan? Karena di sini ada kegiatan yang produktif, yaitu untuk dari teman-teman untuk teman-teman juga, gitu. Dan aplikasi online ini nanti milik teman-teman sendiri. Nah, kita berbicara masalah koperasi yang menjadi naungan biojek. Jadi koperasi itu sebetulnya ya berarti yang berhak membicarakan masalah koperasi Pak Wahyudi, karena nanti yang lebih menjelaskan kepada teman-teman. Tapi saya kasih gambaran secara garis besar bahwa biojek ini kalau kita urut-urut dari perjalanan bisnisnya, kenapa sih ada kita biojek? Itu karena risetnya dari Pak Eka, ketua umum kita itu riset selama 2 tahun. Di dalam perjalanan 2 tahun itu dia melihat kok ada ketidakadilan dalam masalah pembagian income atau rezeki pada teman-teman. Dia ingin lebih bagaimana saya memberikan solusi kepada teman-teman di aplikasi online yang bisa mensejahterakan bagi dirinya dan bagi keluarganya sekarang dan nanti sampai hari tuanya. Itu adalah tujuan awal yang setelah diriset selama 2 tahun. Nah, setelah diriset selama 2 tahun, timbullah perjalanan dari awal naik turun itu pasti ada. Dan pada akhirnya kita ketemulah. Saya sendiri sebetulnya kalau ditanya pengalaman saya dulu bapak alatnya aplikasi yang hijau, yang Grab. Jadi dulu saya dari 2017 kita ditarget 100 kota
untuk buka aplikasi Grab dari ujung Sabang sampai Merauke. Kebetulan daerah Blitar, Lumajang, Trenggalek, Tulungagung itu saya yang kerjain. Oh, sebentar, maaf ada itu. Sejahtera dalam artian sejahtera adalah masuk ke aplikasi yang tadi teman-teman tidak bekerja, yang tadinya nggak bekerja jadi bekerja, kemudian banyak guru-guru waktu itu ya, guru-guru honorer yang gajinya masih minim ikut jadi di aplikator, dia ditambahkan. Sebetulnya prinsip-prinsip ini yang sebenarnya sama ketika saya masuk ke Gojek ini. Tapi ada satu keunggulan dari kita dari Gojek ini bahwa kita ini berbasis koperasi, di mana koperasi itu adalah ketika nanti kita di bulan Februari PM 118 itu ditutup, ya kan? Syarat untuk menjadi penyelenggara aplikasi adalah basicnya adalah koperasi. Sekarang mungkin teman-teman bisa ngecek sendiri di PM 118 apa yang menjadi syarat aplikator bisa on adalah berbasis koperasi. Sedangkan dari teman-teman atau dari tetangga sebelah itu masih berbentuk sendiri. Ketika nanti kita sudah berjalan di bulan Februari 2021 itu diketuk, ketika kita sekarang sudah merintis dari awal, kita sudah siap dalam masalah fondasi. Sedangkan mereka nanti ketika diketuk, mereka harus turun ke bawah lagi, memulai bisnis mereka lagi untuk bergabung dengan koperasi atau melebur jadi koperasi. Nah, itulah salah satu keunggulan kenapa nanti ke depannya bahwa kita di PM 118 itu kita lebih unggul dibanding aplikator sebelah. Kemudian yang perlu digarisbawahi bahwa ketika kita sudah masuk ke dalam ruang lingkup koperasi yang teman-teman akan jalankan nanti, syarat untuk menjadi anggota koperasi itu sebenarnya syarat itu sangat mudah gitu. Kita nanti ke depannya tidak akan memberatkan teman-teman ketika nanti menjadi rider. Wah, ini kayaknya nggak memungkinkan untuk kita jalan. Nah, nanti Pak Bewok akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, setelah itu nanti kita akan tanya jawab. Tapi gambaran secara garis besar seperti itu, bahwa kalian nanti ke depannya akan lebih menguntungkan. Kenapa saya berani ngomong ini sendiri? Ketika yang itu tadi saya sambung, saya dari Sabang sampai Merauke, kita buka 100 kota, itu saya dikasih bonus pegang kota Gorontalo. Nah, ketika saya pegang kota Gorontalo itu, saya jadi manajer city di kota Gorontalo. Saya rekrut driver, yaitu dari motor, kemudian mobil. Dan saya di sana juga trial untuk bentor, untuk masuk jadi aplikator. Itu salah satunya percobaan di kita untuk aplikator 3 roda yang kita akan gandeng. Nah, itu ketika sedang dalam proses, dari pusat itu memerintahkan bahwa coba di daerah Sulawesi itu dicoba untuk tidak ada insentif. Jujur saya bilang kepada teman-teman, insentif itu kedepannya akan dihilangkan. Kenapa saya bilang begini? Karena memang di Sulawesi itu dicoba untuk seperti itu. Jadi bentuknya tek-tek 95%. Kok bisa 95%? Iya. Nanti aplikator dapat 5%, 95-nya untuk driver. Tapi tidak ada insentif. Nah, saya balikkan lagi kepada teman-teman, ini akan merugikan teman-teman atau enggak? Silahkan teman-teman hitung-hitung sendiri. Kalau saya kemarin sempat dikomplain sama teman-teman di Gorontalo itu, saya dianggap berbohong bahwa kok waktu mengajar enak, dapat insentif segini-segini, sekarang jalankan tidak ada insentif. Saya hanya bilang kepada teman-teman, nanti ke depannya insentif itu akan hilang 100%. Buktinya apa? Coba kalian bayangkan dari misalkan kalian sudah bergabung di 2017, 2018, 2019, adakah namanya insentif itu naik? Saya cuma bertanya pada teman-teman. Itulah patokan dasar buat teman-teman. Ya.
Jadi saya nggak mau menjelekan aplikator A atau B, silakan dari teman-teman sendiri menilai seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara masalah Gojek itu sendiri, di aplikator kita ini ada 6 bisnis yang kita akan jalankan, yaitu BioRide, BioCar, kemudian ada BioFood, BioTruck, kemudian BioApotik, BioFit. Nah, saya kasih gambaran secara garis besar. BioRide itu aplikasinya adalah untuk motor. Itu nanti kita ada BioNow, ada BioRide sendiri, kemudian ada BioBooking. Nah, BioBooking ini untuk proses yang langganan. Nah, nanti penjelasannya ada di Ombeok. Nah, sedangkan BioCar sendiri itu seperti GrabCar atau GoCar. Nah, bedanya di kita nanti kita sudah ada platform PM118 bahwa kita berbasis koperasi. Itu pasti sudah jalan mulus. Di sisi lain nanti kita akan lebih berkoordinasi bahwa untuk mobil itu syarat-syarat apa lagi yang akan kita penuhi, nanti kita sedang lagi proses. Tapi yang jelas di dalam pengaplikasian PM118 kita sudah lebih unggul dibanding sebelah, karena kita sudah berbasis koperasi. Sedangkan syarat untuk menjadi untuk bisa berjalan aplikasi GrabCar atau GoCar itu harus menggandeng koperasi. Sedangkan kita sudah koperasi sendiri. Nah, terus kemudian ada BioTruck. BioTruck itu seperti di aplikator sebelah itu Bobox. Jadi untuk antar barang yang dimensinya besar dari 500 kilo sampai nanti 1 ton atau 2 ton, itu nanti kita ada BioTruck, ya kan, di aplikasi itu. Kemudian kita ada BioFit. BioFit itu untuk sementara kita masih jalan di kota-kota besar, di mana BioFit itu seperti GoMasak. Jadi nanti ada di pijat refleksi, di mana anggotanya itu nanti disertifikasi oleh tim kami di Jakarta bahwa setiap pemijat itu harus kita dapat sertifikat. Jadi kita nggak sembarangan nanti melepas apa yang kita punya ini ke lapangan. Kemudian kita ada juga BioApotik. BioApotik ini menjadi solusi ketika teman-teman atau ada saudara yang tiba-tiba malam-malam kita ada yang untuk medical service, tapi tidak ada aplikator atau tidak ada yang bisa memberikan jembatan, misalkan dari Apotika 24 ke rumah. Misalkan dia sakit parah, mau beli obat nggak bisa. Nah, di situ kita nanti ada BioApotik. Kemudian habis itu BioPaket. Nah, BioPaket ini nanti jalan ini BioRide, kemudian BioCar, BioFood, dan BioPaket. Nah, BioPaket ini sebetulnya sama dengan BioJet ya, hampir sama. Tapi nanti kita ada role model kenapa? Kita ini sedang bekerja sama dengan bank pemerintah yang nantinya BioPaket ini sudah ada kontrak secara eksklusif. Jadi sampai ke daerah-daerah terpencil itu kita memberikan 10 paket ya per hari. Jadi kalau teman-teman ragu apakah nanti BioRide kita ini pelanggannya banyak, hal bisnis yang paling saya bisa kasih tahu teman-teman adalah bahwa saat kita nanti ada BioPaket yang kita nanti sudah kontrak, kita bisa kerjakan sampai ke pulau. Jadi kita nggak usah takut dengan masalah penumpang. Nanti kita juga akan promokan. Tapi kenapa kita nggak lakukan sekarang? Karena kita berani memberikan contoh begini. Ketika saya dulu juga buka kota dari Sabang sampai Merauke, minimal saya untuk mobil 50 unit, motor 100 unit. Kenapa? Ketika nanti aplikator itu dibuka, di trial di sebuah kota, mereka order sudah ada yang bisa melayani ke customer. Itu syaratnya. Nah, ketika kita nanti sudah merekrut, tapi ada penumpang nyari, kok ini nggak ada, nah itu akan mematikan bisnis kita sendiri. Makanya
kita sekarang gerilya kemana-mana untuk nyari rider itu tujuannya seperti itu. Ketika nanti kita on di seluruh Indonesia, penumpang nyari kita sudah ready. Jangan sampai nanti kita dibalikan. Permasalahan ketika mereka order, wah tidak ada di loading terus. Mereka akan menyalahkan kita, nanti di bawah gerilya kita akan mati total. Nah itulah itu yang sekarang kita hindari. Landasan itu kita siapkan sekarang. Kebetulan ya banyak teman-teman kita tuh jahitan di sini memang dari model-model ini yang benar-benar hebat. Mereka nggak pernah diminta untuk apa ya, secara material nggak. Mereka bersemangat untuk ya kita bantu karena kita mau sejahtera di depan. Kenapa kita bilang sejahtera? Karena ketika kita nanti sudah masuk ke beban sebagai anggota, kita itu ada 8 unit usaha di mana setelah rekan-rekan itu semua bayar iuran wajib 30.000. Nah 30.000 dari sekian ribu driver itu, uang itu yang akan kita komunikasikan untuk membeli misalkan satu divisi TPH, tempat penimbunan hasil, kemudian UMKM. Setelah itu kita ada biologistik untuk proses ekspor impor, ya kan? Nah itu dari unit-unit usaha itu kita modalkan ke mereka. Setelah akhir tahun, keuntungan itu dibagi kepada fakir miskin, terus kemudian pendidikan. Setelah pendidikan kita bagi lagi ke manajemen untuk profesional mereka bekerja. Setelah itu semua dia dibagi, baru dibagi ke semua anggota. Jadi teman-teman itu selain dapat keuntungan dari hasil menariknya tiap hari, di akhir tahun teman-teman punya kelebihan mendapatkan sisa hasil yang ini di aplikator sebelah 1% pun kalian nggak dapatkan, ya kan? Nah ini makanya kita tidak mau memberikan angin-angin surga pada kalian. Kita ini bekerja kesana kesini hanya menyiarkan kesejahteraan buat teman-teman semua, seperti itu. Mungkin ini gambaran yang perlu kalian teman-teman tahu. Jadi dari sisi saya hanya mengenalkan di aplikasi itu bagaimana semua aplikasi itu nanti berjalan. Jadi habis U-Ride, U-Car, U-Food, U-Paket, dan itu pasti berjalannya setelah U-Ride itu jalan. Nah mungkin kan sekarang U-Ride kita jalan sambil barengan sama U-Food, ya kan? Begitu juga dengan aplikator sebelah, mereka sudah berani dengan U-Ride, dengan ridernya baru mereka akan buka food atau buka paket. Karena memang mereka menyiapkan platform ini sama seperti kita, seperti itu. Nanti kedepannya kita juga akan buka semuanya. Mungkin itu yang perlu gambaran pada teman-teman. Mohon maaf kalau saya sedikit serius beda dengan Mas Bebo, karena memang saya didoktrin dari atas seperti ini gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Bayu. Tadi Pak Bayu udah serius, tapi nanti silakan tanya mengenai koperasi ke kami, nanti kami akan berusaha menjawabnya. Tapi mohon maaf saya lupa, yang sudah ujung tadi, yang sudah ujung itu Ibu Emma, itu juga salah satu pendiri koperasi ini, yang kebetulan mantan pacar saya. Mantan pacar nanti istri Pak. Pacar boleh tanya, istri satu. Yang ini anak saya, masih SMK. Kenapa saya ajak? Saya ingin dia juga tahu. Ya anak-anak zaman now ini kan ini aja tapi nggak ngerti. Nah, ini sekarang saya ajarkan dia untuk tahu bahwa kita masyarakat Indonesia harus tumbuh, harus kuat. Kita punya potensi yang luar biasa di sini. Jangan sampai dipakai di luar Indonesia. Hasil alam luar biasa, tenaga kerja luar biasa di sini. Maka dari itu, saya minta ke teman-teman kalau nanti mau bergabung, monggo. Kalaupun dia nggak mau bergabung, masih mau lihat, ya monggo aja. Hanya sayang kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ya, saya kira itu aja. Ini lakoni ini kalau bahasa Jawa.
telepon kan? Malam Bang. Oh iya. Apa? Ini kalau Bang Dewo mungkin teman-teman dari komunitas Nusantara ya kayaknya kenal ya sama beliau. Kalau saya sih nggak kenal saya baru kenal sama sorry ya. Ya baik, saya serahkan ke Bang Dewo yang punya Nusantara, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Pak, mohon maaf, saya kalau melihat abang-abang nih yang kadang-kadang gemeteran kan mau ngomong apa gitu, ngomong nanti takut saya kualat, banyak orang tua di sini gitu. Tapi insya Allah ya dengan niat lillahi ta'ala membuat teman-teman sejahtera ke depan, insya Allah saya siap berdiri kan, saya siap pasang badan di depan karena alhamdulillah di sini juga saya nggak biasa nih kalau ngomong duduk nih Pak, boleh saya duduk Pak, mau gigit. Tonton Mas, Bang Dandi, Pak Pras ya, jangan Bapak Mas. Saya tanya di sini sudah jadi anggota semuanya belum? Belum ya, belum tahu itu apa ya? Oke. Untuk kawan-kawan, saya memberikan diri dulu. Nama saya Marwanto. Bapak itu tulen banget kan, nama Tok itu pasti Jawa. Bapak saya dari Jogja, Gunung Kidul, ibu dari Prambanan. Tapi itu di daerah Menceng, Cengkareng. Dan alhamdulillah juga aku bukan dari orang yang menengah ke atas, menengah ke bawah. Backgroundku juga sama. Itu malah seperti beliau ini backgroundnya dari kantor BEM, SH, SE. Sedangkan Pak Wahyudi sama backgroundnya dari manajemen sangat luar biasa. Sedangkan saya pribadi manajemennya backgroundnya malam, ngalong, jam 1 keluar. Kalau nggak ada sepi, tarikan, aboy, bareng teman-teman, bikin teras. Dan di sini ketemu dengan koperasi. Sama nggak? Kita nggak percaya itu koperasi, nggak percaya. Karena kita belum tahu apa itu koperasi, apa itu bagi hasil. Karena selama ini yang kita tahu di hijau itu di teman kita sebelah ini nggak ada yang namanya bagi hasil. Apapun aplikator dimanapun yang ada, yang pernah saya alami nggak pernah ada yang bagi hasil. Kayak Cyberjack, kita udah ngerekrut nih di daerah jalur Jakarta, Nusantara, udah ribuan berbasis koperasi. Jong, Bonceng, rekrut udah ratusan orang, sama. Jong, nggak bisa jalan. Mojol, Trek, Rio Kapi yang ada di Bandung, Jong juga. Kenapa? Mereka mampu, mereka orang berduit semua. Kayak Bonceng punya Bang Haritanu. Mereka orang berduit, duit banyak, mampu mereka mengeluarkan. Tapi apa? Legalitas. Yang paling utama buat teman-teman ini dicek dulu keabsahan legalitas kita dulu, buka di website kita dulu www.jack.com atau www.kopar.com. Itu tertera legalitas semua kita itu. Dengan awal sama, mungkin abang-abang sama kayak saya dari pertama itu nggak ngerti apa itu koperasi, nggak percaya. Bang, lu bantu gua Bang. Pertama awal ya beliau Pak Eka datang, lu bantu gua, lu pasarin itu Biojack. Saya juga bingung Biojack itu apa. Terus kenapa ojol itu harus gabung dengan koperasi, sedangkan ojol yang berdiri sendiri yang begitu besarnya belum bisa sejahtera, apalagi kita dua dengan penggabungan atau dengan kolaborasi, kenapa bisa Bang? Nah setelah saya telusurin, setelah saya pelajarin dengan traumanya 4 bermasing-masing itu, karena Bang kita masuk teman-teman ini komunitas satu, teman ini tembok satu, gagah, bener gagah. Kita bicara dengan ojolnya dulu Bang, ojolnya dulu. Setiap ada yang laka, setiap ada yang keren Bang, kita masuk, dia dimonitor untuk buka jalan untuk jalan. Ini luar untuk 388, ambil jalan. Nah, gagah masuk merah, tetap, ces, lewat. Gagah kita pakai komputer. Tapi mikirin anak itu kita di rumah. Enggak. Monitor Bang, ada laka apa ke monitor Bang, ini kamu udah coba. Kayak yang di kontak TKP siapa Bang? Tetap nggak mikirin anak ini. Ya, itu saya pribadi, awalnya saya terjadi.
Tapi setelah dibuka mata hati saya, dibuka mata batin saya, apa itu koperasi, apa itu Biujek, sungguh sangat luar biasa. Apa yang kita nggak bisa, yang kita nggak tahu dari koperasi, di sini kita mengenal koperasi. Mungkin di sekolah saya cuma mengenal koperasi, simpanan pokok, simpanan wajib. Selebihnya nggak tahu. Selebihnya mungkin saya pacaran di kamar mandi atau nongkrong di kantin. Nah, tapi setelah pandemi ini, corona datang, saya baru paham. Oh, itu koperasi seperti apa. Saya tanya, bicara tentang yang 20% yang di sebelah. Nominal berapapun, abang mau narik 20.000, 10.000, 30.000, sebelum di atas 50.000 itu kan dipotong 20% ya. Mau teman kita Gogo, mau teman kita Rerem, ya. Itu benar bang, potong 20.000 ya per trip ya. Anda jangan ngalamin. 20%. Sekarang saya tanya, aplikasi pertama di Indonesia siapa bang? Aplikasi pertama kali di Indonesia siapa? Uber. Ya. Aplikasi yang kedua? Gojek. Terus dicontoh lagi, mobil lagi, aplikasi yang ketiga yaitu Grab. Nah, kenapa enggak? Aplikasi yang keempat kita keluar ada Biujek. Ada yang nanya minimal sampai dasar banget, dia bilang, Bang Bewok, yuk. Biujek artinya nggak ada arti. Udah lu. Kan gue tanya, Gojek ada artinya? Ada yang tahu nggak? Enggak. Grab? Enggak. Kenapa lo nanya tentang masalah Biujek? Terus gue tanya lagi, Biujek ini adalah satu pelanggan yang kita punya. Pi itu kata sambung atau bahasa Indonesia itu pi jadi satu. Halo, menjadi. Q itu kalian atau kamu. Jack biasa panggilan anak-anak dari kota Jack gitu deh. Jadi kalau kita bulatkan, ayolah bergabung menjadi satu kesatuan, yaitu di Koban, Koperasi Bio Abadi Nusantara. Ada yang suruh masuk nanya, Bang, Koban itu apa sih bang? Koperasi Bio Abadi Nusantara. Nah, Koperasi Bio Abadi Nusantara itu adalah awalnya itu Bio Express sudah 12 tahun berdiri. Pak Eka ini mempunyai sistematik pengiriman barang Jakarta. Ini sudah keluar kota, semua luar negeri, bahkan ekspor impor. Sudah 12 tahun berjalan dan level dengan tinggi dan dijamin mungkin di atasnya ya. Nah, karena beliau seorang pemerhati, kita boleh begini awalnya bang, dia mendapatkan orderan yang betul kata Pak Ayu bilang, mendapatkan orderan pengiriman surat menyurat dari bank-bank luar biasa. Sekarang 50 atau 40 ribu setiap bulannya. Dia terbesit. Untuk apa? Kalau berapa banyak uang harus bangun gedung, berapa triliun. Terus kedua, berapa triliun kita harus ngerekrut. Berapa gaji yang harus kita bayar dengan karyawan yang ada di lapangan sana. Terbesitlah di sini kita akhirnya apa? Ojol. Karena posisinya Pak Eka itu banyak saudaranya untuk dari politik ya, ekonomi kita miring. Pak Eka ini saudaranya banyak yang ojol. Ternyata kemari makin stop. Oke, kita balik lagi ke 20%. Yang saya tanya bang, dari aplikator yang kedua ini bilang aja GR ya, satu go, satu rel, jadi GR. Dan 20% ini selama abang narik ini ada bagi hasil nggak bang? 1%. Rp1. Nggak ada. Nggak ada. Kalau menurut saya ada bang. Ada. Waktu itu saya ngerasain itu 1% bahkan lebih dari 1%, tapi satu makan jajan lewas. Kenapa saya bisa bilang gini? Mohon maaf ya, kebiasaan sama ini ya, kalau orang bilang kan salam satu aspal, kalau di sini apa? Salam satu jiwa. Arema. Semangat apa dikit? Salam satu jiwa. Arema. Luar biasa. Nah bang, yang 20% ini kita rasa ini, saya ngerasainnya pertama laka. Kalau laka otomatis sudah gagah dibantu iring-iringan bangga nih kita kaki patah. Udah aduh nengok sedikit dia lah. Wih,
teman kita depan no, pengawalan, nengok belakang teman kita. Sampai rumah sakit, teman nunggu nggak, teman tanggung jawab nggak? Enggak. Taruh rumah sakit sudah, bang, sudah, maaf bang, di sini nggak pas, rumah sakit penuh, dirujuk, rumah sakit ini penuh, dirujuk, rumah sakit. Sudah dapat rumah sakit yang dituju, mohon maaf, masih ngantri di lobi. Ini padahal kaki, dan kalau fluidnya masuk ke paru-paru dalam hitungan jam tewas lah, itu atau driver. Ya, mohon maaf, di sini saya perbaikin kalau driver roda 4, kalau roda 2 rider. Karena kita dari awal kita bodoh-bodohin, kita perbaikin sekarang bahasa kita ya, rider kita. Nah, dari 3 ini, lagi kita pernah merasakan banyak rupiah 20 ini dirasakannya di saat kita 3 ini. Apa yang kita rasakan yaitu musibah. Pikiran apa? Anak, istri. Sekarang di saat abang laka, siapa sih bang mau yang laka? Di rumah sakit. Wah bang, tenang aja bang, gua punya BPJS TK. Ini keren nih, punya kantong. Wah, udah jatuh. Bang, ayo gue bantu. Enggak bang, cuma sekedar aja, gue punya BPJS TK. Sudah laka, karena ada pengalaman sombong pula. Nah ini tipe-tipe kawan-kawan ada seperti itu. Setelah dia BPJS TK, pikirkan ini bang, BPJS TK itu di G itu paling 3-8 itu sudah mentok dan maksimal. Dan dari R itu salvus paling mentok 27, semaksimalnya driver. Kelebihannya atau rider itu sendiri yang tanggung jawab. Kita menjawabnya super nih, ya anak sama istri. Kenapa bisa saya bilang membicarakan anak atau istri? Untuk 1 minggu ke depan setelah laka atau cacat masih enak bang. Kenapa saya bilang enak? Abang laka BPJS TK hanya 3-5 juta dari Gojek atau secara harga. Selebihnya itu komunitas, mohon maaf, komunitas, yes kan? Atau perkumpulan. Itu namanya, kalau saya ojol itu solid nomor 1 luar biasa, prioritasnya luar biasa. Tapi untuk dapur, ini katanya paling besar dapur, apakah ada solidaritasnya? Masing-masing, bener buat abang masing-masing. Gak ada solidaritas bang. Awal saat kita laka dengan bangga, woi masuk rumah, 1 bulan atau 1 hari dengan ada fotonya, ada wakolotnya, ada WRC-nya, ada humatnya, terus ada satgas, ada TK. Bang koordinasi, bang saya butuh ini apa? Donasi lampu merah, stop. Tapi jadi pertanyaan tadi berapa lama? Apakah mampu 1 minggu? Apakah mampu 2 minggu? Paling mentok 1 hari bang, atau 2 hari 3 hari paling lama, bener nggak? Dan di sini ini lagi ada nih bang, anak istri, mereka sudah pulang, nggak ada pengecekan, beras tadinya banyak, sumbangan banyak. Sekarang istri sama anak, tok, KRT, woi, pinjam duit pak, kenapa? Pasti gue dulu, udah, RT negor dong. Itu teman bapakmu, ayahmu, empangmu mana yang rame-rame itu kok nggak bantu? Tahu pak, itu kan mereka sibuk dengan dapur masing-masing. Garis bawahi pak, sibuk dengan dapur masing-masing. Iya, itu nomor 1 untuk kita. Dan si istri pulang ke rumah dengan ngegas, perhatikan bawang, dengan ngegas langsung bilang gini, ayah, bangun ya, mama butuh ayah buat hidup di saat ini. Dedek butuh sekolah. Tapi namanya kita sudah laka bang, apalagi cacat, nggak bisa bang, iya nggak bisa. Apalagi di satu orang jari lewat, saya lah lewat. Apakah bisa ngasih nih istri anak yang dari 20% ini dari G atau R? Pernah dengar nggak bang? Sama sekali belum. Juga menjalik, saya paling benci untuk masalah yang ini, kapitalis.
Ya saya bilang kapitalis dulu kita ngerasain dari Uber begitu, dari Go begitu juga saya ngerasain. Ya saya kesannya apa? PR. Dari R begitu juga cuma berpikiran bang ini begini-gini atau apa? Kode etik kita buka lagi udah putus mitra. Kunci, kunci. Nah dari sini abang coba perhatikan bang, istri, anak itu menjadi beban utama. Yang paling penting adalah dapur. Nah perbedaannya apa sih dengan yang warna ungu ini? Ya, ini warna ungu saya ambil warna janda bang, karena janda apa? Disukai dengan remaja. Ada semangat, apalagi udah punya istri, kayaknya agak lebih apa? Disukai ya. Kita bilang ungu. Pertama kali daftar kita free. Ini doain dulu Pak Joko nih. Yang pertama adalah pendaftaran gratis. G atau R dulu pendaftaran bayar bang ya. Dengan saya dulu waktu pendaftaran Gojek atau Grab pasti bayar ya. Nah, ini saya yang belum sendiri ya. Kita bicara tentang BPJS. Di sebelah kita tuang dulu yang ini kita tutup. Sebelah. Kalau untuk rembes atau untuk sabun untuk BPJS TK itu kan harus keadaan aplikasi on. Kalau aplikasi mati diganti nggak bang? Enggak. Tapi di sini abang tinggal di rumah di BPJS non TV asik ini cecek jatuh bang. Rumah sakit silahkan. Mau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan terserah koperasi biayain. Enaknya tuh bang. Ini pasti tanya. Ini dari mana tuh? Si Bego ngomong asal dijablak aja. Tapi dalam hati ada nih. Nanti itu masih belakang bang itu ya. Yang ketiga adalah asuransi kendaraan motor. Bang, motor gua hilang. Kayak di sebelah naik rame. Monitor, tolong sebar luas ke BPJS naik lintas, tak motor hilang. Emang gua polisi. Anak hilang pun naik lintas, emang kita wartawan. Sekarang kita simpanan lagi berapa sih bang? Calon. Simpanan pokok. Bang Bewak lu bilang gratis, duit lagi baik. Namanya juga lagi sepi. Narik sehari bang dulu bisa kami, baru sekarang narik juga satu aja udah bersyukur, bener nggak bang ya? Sama saya juga narik bang lama. Nah, simpanan pokok ini dan simpanan wajib ini sebenarnya bang kalau mau di koperasi itu wajib 280.000. Tapi alhamdulillah wa syukurillah Pak Eka Maulana memberi dukungan tawar-menawar seharusnya dengan Menteri Koperasi nggak bisa. Tapi karena Menteri Koperasi dan teman-teman di atas ini sudah gerah dengan kapitalis yang hijau, sebenarnya mereka sudah lama pengen ketuk palu P118 roda 2 dan roda 4 harus berbadan koperasi. Mereka sudah menunggu nih. Hanya banyak di Play Store berbasis koperasi, divendorkan koperasi, tapi nggak ada yang naik. Nggak ada lapor ke Menteri Koperasi, belum ada. Setelah Pak Eka Maulana atau Koban ini naik, berani melaporkan diri, mereka memberikan penawaran yaitu dapat dicicil. Sebenarnya nggak ada bang, koperasi cicil nggak ada. Cuma untuk kemajuan teman-teman semua dengan ketulusannya Pak Eka, ada dapat cicil. Berapa pak cicilnya? Simpanan pokok ini dapat dicicil 10.000 per hari. Tapi ingat Pak, di bawah ada 30.000. Kalau kita gabungkan 1.000 kali 30 kan 30.000. Dicicil juga Pak, yaitu 1.000. 30 hari nggak Bang? Enggak. Kita di sini simpanan pokok itu hanya tanggal 1 sampai 25. Dan perhatikan Bang, untuk simpanan pokok ini 1 kali seumur hidup. Selama Abang masih di koperasi itu hanya 1 kali.
Berjalan 4 bulan, 6 bulan, abang nggak yakin, abang tidak percaya dengan koperasi, silahkan bikin surat. Saya Abdul tidak percaya dengan koperasi, mengundurkan diri, materai, tanda tangan. Abang keluar dari koperasi, keluar dari aplikasi Bluejack, dan duit yang 250.000 ini, maaf, dengan total yang 250.000 ini kita kembalikan semua ke abang tanpa dipotong administrasi pun, sepeser pun nggak kita potong. Paham bang? Alhamdulillah, makasih Allah, lancar. Nah, di sini ya 10.000 ini bang, dari tanggal 1 sampai 25 kita bicara bulan pertama, bulan 1 kita bicara setelah rame, setelah aplikasi banyak ada pelanggan, setelah kita booming, itu baru ada teman-teman aplikasi lewat. Mungkin abang punya ATM bang ya, ada yang belum punya ATM, siapa yang belum punya ATM? Punya semua bang ya? Ya, kalau punya jangan kita ngojol bang, jadi opang, bisa opang paling banyak punya ATM. Nah itu mantan opang bang, kalau punya ATM saya opang banget. Nah, bulan kedua ada yang nyertuk nih, mau mulai nanya bang, kalau 250.000 simpan pokok rapi, kita dapat apa? Ada yang nanya nggak? Belum ya? Belum Nih, tanya. tanggal 1 sampai 25 simpanan pokok sudah rapi, abang sudah menjadi anggota koperasi. Sama kenal bang, 1 Nia, nomor induk anggota. Seperti ini bang, mohon maaf ya foto jelek hitam. Nah seperti ini ya bang, fotonya bang. jangan fotonya bang, contohnya ya ini contoh ini. Nia, nomor induk anggota. Ini kita kalau hilang. Itu foto. Oh jadi lo foto aku bang. Digendam pak, digendam. Nah ini 1. Terus yang kedua SK. Biarin, nggak peduli siapa pakar, yang penting aku ngomong dulu pak, tak aja. Tak hilang nih saya nih. Nah itu ada surat. Jangan ngomong, nanti kedul. Surat keputusan batu, surat keanggotaan SK. Yang ketiga atribut. Atribut 1 jaket, 1 helm. Setelah lunas yang 250.000 bulan pertama. Coba ini berapapun nominalnya, abang mau dapat 200, 300, 400, hanya setor 11.000 ya. Dari 10.000 tambah 1.000 jadi 11.000. Ini hanya setor ini aja bang. Per hari. Dan per harinya itu kita 1 kali 24 jam. Jadi nggak per trip, nggak per jalan. Jadi dari pagi jam 1 abang mau ngalong, silakan siang, malam, sore sampai jam 11.59 baru kita potong 11.000 ya. Bulan kedua ini ingat bang, kita ada atribut jaket. Ada jaket bang. Nah bawa santai bang ya, merokok, ngopi, kita jangan monoton kayak yang sebelah. Kita di sini ojok, kita di sini ojek, di bawah santai aja, nggak usah terlalu kaku. Ada yang kemarin kaku gini, mau kasihan, kita nggak kasihan. Nah ini jaketnya kita ada hoodie-nya bang ya. Nah Pak Tuan. Ini begini bang. Ada yang di belakang, lu lebay bang, Bujek kenapa pakai gini-ginian? Emang kita ngajak pakai ginian? Lah lu aja awalnya juga sama bang, yang dikira sama Bujek dulu ada beginian, nah, kita kan nyontok semuanya. Ini fungsinya ada nggak bang? Ada tahu nggak fungsinya? Ini buat nutupin muka bang, nutupin malu. Kalau di tahun rumah janda ini yang kita tutupin, simpel itu aja contohnya. Nah, yang paling utama buat abang-abang. Ini bang, paling penting. Ketiga, terutama keselamatan kerja. Ketiga, saya tanya, di G sama di R ada nggak masa? Ada. Ini kita MOU sudah disahkan oleh pemerintah. Dan ini paling penting, koperasi kita. Ini yang tiap tahun saya berjuang dengan teman-teman The Legend.
Ben 00 Bang Maung, Babe Ayah Nano, Cang Nano, Brek, Babe Bondan. Itu yang kita demo ke MPR DPR, yang setiap hari, tiap malam demo, mulu berantem mulu. Nyari apa Bang? Payung hukum. Sedangkan kita di sini daftar ini banyak kira hanya 20.000. Kita sudah berbadan hukum dari rambut sampai ujung, kita sudah dilindungi oleh negara. Dan semua jaketnya ini warna ungu ini nggak bisa dijual bebas Bang. Kalau yang di sebelah teman-teman kita mungkin bisa di konveksi atau di warung juga bisa ya. Abang beli di mana butuh harus di sana ada, punya bis ada. Di sini enggak. Di sini yang membuat ini dilindungi oleh undang. Ya, kita sudah alhamdulillah sudah haki, sudah mempunyai hak paten. Jadi bila mana ada yang membuat silahkan abang saya telepon yang bersangkutan, nanti Babinsa atau Binamas akan menemui orang yang membuat, karena kita pelindung kita itu langsung negara, bukan kita. Dan ini nggak bisa dijual pinggir jalan Bang. Kalau ada yang dijual silahkan lapor ke Pak Untuk Wilayah Jakarta Timur, Jawa Timur, maaf Jawa Timur, bawah ini silakan. Apalagi nama dengan jiwa are-are Surabaya ya Pak. Alhamdulillah nggak salah. Jawa Timur. Jawa Timur iya. Berapa Bang itu untuk atribut? Oh, kalau atribut murah Bang, hanya 7.500. Jangan lupa kita di sini ada iuran wajib yaitu 1.000. Jadi total 8.500 selama 60 hari. Ini sama Bang berlaku. Berapapun nominal Abang dapat setelah kami itu mau 100, 200 hanya setor 8.500 dipotong aplikasi. Ya. Bang udah sampai sini, ada pertanyaan nggak? Oke, kita masuk bulan ke 3 yaitu tentang penyetoran. Ini paling banyak nih, paling banyak salah paham atau salah tangkap. 30.000. Ingat, di sini 30.000 itu sama dengan setoran yang 20%. Ya. Kalau yang 20% ini per trip perjalanan dipotong 20%. Tapi abang-abang gampang ya. Kalau di atas 150 atau 100 itu bisa 30%, bisa 35% Bang. Tanpa abang sadarin. Ya. 30.000 ditambah 1.000 Bang, iuran wajib. Jadi sama dengan 31.000 per hari ya. Itu 31.000 per hari. Anggota nggak yang saya butuh misalnya 5.000 harus beres 1 hari. Koperasi ya? Iya. Waduh, belum ada nih Bang Deok. Baru ada 50. Waduh, yang habis ini ada 50.000. Gimana caranya? Ya ini, saatnya ini kita seperti ini. Offline. Sistem potong aplikasi Bang? Enggak. Sistem gaji per minggu kita gajiannya. Ini cara gajinya, cara mengetahui kita dapat gaji gimana Bang? Gampang. Saya percayakan ke Pak Joko, misalnya hari ini 10. Pak Joko keliling, ada resi penerimaan, seret, beli resi, ada Pak Joko tanda tangan, ada laporan. Bang, kalau ada orang yang nggak ada, foto, tep, atau minimal ada satpam atau pembantu, dipoto atau cukup tanda tangan, ada nomor handphone. Gajiannya 1 minggu, itu buat offline Bang, itu udah di luar, beda sama yang sebelah. Yang kedua, Bang, sambil nganterin offline surat menyurat ini kita bisa on-bid nggak? Silahkan on-bid. Wah, luar biasa nih. Kedua, terus Bang, kita masih punya akun yang hijau nih Bang, punya akun temen yang sebelah nih. Boleh nggak? Silahkan. Kita sini bebas, kita nggak ada putus mitra karena kita bukan mitra, kita nggak ada putus mitra. Terus yang kedua, kejauhan ntar di PR Bang. Kita nggak ada putus mitra, kita bebas zona. Nanti abang silahkan dicek, dipraktekkan, kita sudah aktif langsung di Play Store. Alhamdulillah kita tawarin teman-teman, buka di Play Store View Jack Rider, abang masuk, abang upload foto segala macam langsung aktif Bang. Nah, buktikan saja teman-teman di sini kita sudah bebas zona. Tujuan, misalnya kita ketik tujuan Papua atau Bali, mereka ada jumlahnya 1 juta sekian. Itu yang disebut bebas zona. Bang, kalau masang tuyul
nggak ada tuyul-tuyulan. Mau masang ini bang, hacker, kita nggak ada hacker. Boleh pakai joki nggak bang? Silahkan pakai joki. Yang penting harian kok. Karena di transaksi apapun ini nanti bang larinya itu ke SHU. Nah ini bingung nih, SHU apa lagi nih? Karena koperasi kita ada bang sistem hasil usaha atau bisa hasil usaha. Ada yang nyeletuk anak muda. Bisa, apa lah bang? Ya udah selisih hasil usaha. Nah di sini bang, kenapa kita menerima wirausaha dalam kurung rider. Dalam kurung ini adalah kata tidak baku, wajib dilaksanakan, boleh dilaksanakan dan tidak dilaksanakan pun tetap mengamankan SHU. Kok bisa bang? Sekarang gini bang, Gojek aja tahun 2018 itu per bulannya, bahkan tiap bulan itu hampir 218 triliun ya bang bayar. Itu segitu. Tapi di saat kita sedang pandemi ini hanya 50.000 masukin ke GoPay atau ke GrabPay 100.000. Tidak ada bang. Ada juga katanya sebagian 10. Satu banding dia narik, gua nggak narik. Atau balik nih, gua narik dia nggak narik, SHU dapat. Iya. Berarti sama bang? Tidak. SHU itu nanti dilihat yang rajin dan tidak rajinnya bang. Di sini dilihat yang aktif dan pasif. Dari kata rider yang narik dan tidak narik. Dan pembagian SHU itu juga tidak sama bang. Untuk yang pasif dan aktif ini tidak sama untuk pembagian SHU. Itu nggak sama. Jadi kita di sini ada keadilan juga. Bicara yang 30M ini, nah disinilah nih bang, kita diajarkan tanpa sadar. Kayak saya dulu nggak paham. Tanpa paham, saya dari ojol yang kecil di pinggir jalan yang tiap malam hanya aboy, hanya mabok, nggak ngerti, cuman pokoknya gue dapat duit, gue pulang gue setor ke istri. Buat narik, dapat duit sedikit, bisa kumpul sama teman-teman. Dapat duit kantong dengan gaya escorting ambulan atau pengawalan, asik. Nggak mikirin bang ke depannya. Setelah mereka mulai goyang saat ini baru kepikir. Alhamdulillah sampaikan. Saya dulu sama bang nggak ngerti, nggak berani ngomong kayak gini, nggak berani mentor, nggak bisa sama sebulan ketemu dengan Pak Wali, ketemu Pak Wali dengan Ibu Emma. Saya bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Saya pribadi, saya nggak percaya diamanakan buat Pak Eka itu untuk nasional. Awalnya saya nggak percaya. Bisa nggak Wok? Kalau gue mau berubah hidup, bisa Pak. Sejabodetabek dulu. Saya lihat Jabodetabek. Mas bayangin, namanya Jabodetabek itu bermacam suku, bermacam karakter, bermacam komunitas, betul bang? Betapa sulitnya kita ngajak warna ungu, karena di situ di Jabodetabek sudah ada yang trauma berbasis dengan sistem, trauma dengan banyaknya yang masuk aplikator yang lain selain yang dua ini. Pernah terbesit seorang legenda bilang, "Wah, lu nggak mungkin bisa ngerobohin yang dua." Memang kita nggak bisa ngerobohin yang dua, kita nggak bisa menjatuhkan yang dua, tapi suatu saat nanti kalian sendiri yang akan dijatuhkan oleh mereka berdua. Ternyata apa? Seorang legend itu baru ngomong berapa minggu tiba-tiba, "Wah, lu gimana Wah? Lu butuh bantuan lu, kenapa?" Ini gua ke PM. Bisa nggak aktifin lagi yang udah punya ini? Bisa. Lebih berapa? Kita belum mention tuh bang, kita mau ngetes dulu. 1 juta. 800 tuh punya, ya udah sini. Tetap kita pura-pura 2 hari, 3 hari, padahal lama nggak bang? Dia cuma ketik doang sedikit, colokin kabel. Tetap jadi. Bang berapa? 800 nih. Aktif. 2 bulan berikutnya mati lagi. Bang gua ke PM. Datang lagi 800.000. Duit dong buat saya. Tapi ketiga kali saya nggak bilang, "Bang, lu duit 800 ke gua, terus ke PM lagi duit 800 ke gua bisa ngaktifin. Tapi lu dapat apa?" "Ada berapa bang? Cuma buat anak istri." "Ya udah, ini